Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau cek dan update nanti seperti apa yang saya mau lakukan pengerjaan untuk bahan bonsai waru India. Waru ini saya budidaya dari cangkok sejari, usia di lahan ground kurang lebih sekitar 5,5 sampai 6 tahun sudah ada di hadapan saya. Kita menuju ke bahannya. Untuk bahan ini kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu saya lakukan pengerjaan untuk membuat karakter tua pada anak cabang akar, dimana terlihat nampak untuk karakter batang utamanya sudah saya proses demikian rupa. Karakternya nampak terlihat ya, untuk teman-teman diperhatikan. Saya mau menyeimbangkan untuk anak cabang akar keseluruhan agar terkesan tua, jadi imbang sama batang utama. Saya pernah mencoba satu akar pada bahan ini dan ternyata alhamdulillah sesuai seperti yang saya inginkan. Setelah 3 minggu yang lalu saya lakukan proses pembuatan kesan tua dengan membuat alur pada anak cabang akar. Kita langsung cek ya seperti apa, dan mungkin nanti saya menyesuaikan juga kondisinya seperti apa akan saya lakukan, mungkin sentuhan ringan juga ya. Oke, kita langsung cek untuk beberapa akar yang sudah saya kerjakan 3 minggu yang lalu, kondisi sekarang seperti apa. Untuk saya pribadi memang kalau berproses mencoba dulu ya, dan nanti ending hasil ke belakangnya seperti apa baru saya terapkan ke proses pembuatan ke seluruh apa yang nanti ke depan saya inginkan. Jadi saya ambilkan contoh, ini akar satu yang saya kerjakan kurang lebih beberapa bulan yang lalu, dan nampak ya kalau kita perhatikan untuk kesan karakter tuanya sama batang utama, akar dominan, kemudian anak cabang akar sudah nampak ya. Ini yang saya coba yang sudah lama ya. Saya lakukan pembuatan alur seperti di 3 minggu yang lalu, seperti pada akar keseluruhan pada bahan ini. Nah, jadi di sini saya mau melakukan pengecekan dulu nanti kondisinya seperti apa dan apakah mampu kita lakukan untuk pembuatan alur di tahap berikutnya, karena memang kita berproses tahap demi tahap ya, tidak langsung bisa sekaligus. Itu kalau untuk saya pribadi, tapi kalau untuk teman-teman monggo bisa dicoba. Oke, sebelum saya mau mengerjakan proses tahap lanjutan, saya mau cek dulu untuk keseluruhan akar ini seperti apa untuk kondisinya setelah 3 minggu yang lalu saya lakukan pengerjaannya. Sudah saya lakukan untuk pembongkaran media tanam total. Kita lihat ya, fokus ke satu contoh akar yang sudah saya lakukan pengerjaan 3 minggu yang lalu. Nampak ya, terlihat kalau kita perhatikan fokus satu dari anak cabang akar ini. Ini dulu di area seputaran ini ya, dari sini ke sini. Ini dulu saya lakukan untuk pelukaan, penyayatan saya ambil kulitnya saja, tidak sama tulangnya. Kalau kita perhatikan kambium sudah alhamdulillah jalan, walaupun ada beberapa yang saya cek ada yang belum seperti ini. Saya ambilkan contoh yang di area
seputaran ini ya, dari sini ke atas, bukan total dari atas ini ke sini. Memang ini untuk saya lakukan pelukaannya sedikit berbeda, dimana untuk di area di sini nyampe di sini dulu saya pelukaannya saya pahat nyampe terkena tulangnya, karena ini posisi di atas, biar nanti membengkaknya itu bisa sedikit besar untuk mengembangnya, dan di area di seputaran sini cuman kulitnya saja, jadi untuk membengkaknya lebih tipis. Kalau teman-teman perhatikan di video awal tadi, pas saya akan ambil contoh untuk satu akar yang sudah alhamdulillah walaupun begitu belum sempurna, belum imbang sama karakter batang utama, tapi setidaknya dengan berjalannya waktu nanti kita proses di atas insya Allah akan maksimal. Nah, ini anak cabang akar ya di sini ya, ini sama ini. Nah, kalau kita perhatikan di atas untuk terusan anak cabang akar ya, itu di sini adalah akar dominan, kemudian saya potong tumbuh anak cabang akar di sini. Ini saya potong lagi tumbuh anak cabang akar yang di sini lagi. Memang ini saya sisakan satu biar terlihat kesan naturalnya ada. Dan nanti ke depan memang untuk bahan ini rencana mengikuti perkembangan juga ya. Mungkin akan saya potong sekian untuk pas naik potnya, tapi kita lihat pertumbuhannya nanti seperti apa. Dan mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya juga ya, kenapa ini dalam jangka waktu 3 minggu saya lakukan pengerjaan cepat seperti ini kondisinya, karena di atas daunnya komplit subur. Apakah bisa dengan kondisi tanpa daun kita pembuatan alur seperti ini bisa jadi ya seperti apa yang kita inginkan? Bisa ya, tapi memang waktunya agak lama. Seandainya ini saya lakukan pembuatan alur terus daun di atas komplit subur, itu seandainya bisa maksimal 1 minggu, kalau tanpa daun bisa 2 kali lipatnya. Karena apa? Di saat kita lakukan pelukaan ya keseluruhan total bareng, terus di atas itu kita pruning, tentunya walaupun cuman tangkai yang kita potong ya daunnya, itu berarti di atas itu luka. Secara logika kalau di bawah itu luka, di atas luka, tentunya untuk membangun salah satunya itu akan berebut antara di atas sama di bawah. Tapi kalau di atas daun lengkap subur tanpa terkena hama, kita kasih luka seperti ini, dia akan fokus untuk membangun satu dimana kita proses di bawah. Oke, di sini saya mau melakukan tahap lanjutan pembuatan alur ringan di area sela-sela dimana yang belum terkena luka, tapi sedikit tipis, mungkin separuh dari kulit kambium, bahkan ada beberapa nanti mungkin akan saya cek, ada yang nyampe kambium totalnya kena tapi tidak terkena tulang. Oke, saya langsung mau mencoba satu persatu. Sederhana saya pakai ini peso cutter ya. Selesai sudah saya kerjakan untuk proses tahap lanjutan. Di tahap kedua, membuat karakter kesan tua pada anak cabang akar pada bahan bonsai waru India. Di depan sudah saya sampaikan, di sini saya mau menyeimbangkan antara karakter batang utama sama akar yang nanti ke depan tampak pas naik pot. Untuk karakter tuanya seimbang tentunya. Di langkah terakhir tadi beberapa luka ringan tetap saya kasih salep kambium ya. Nanti untuk teman-teman apabila melakukan hal seperti ini jangan langsung lakukan timbun, biar bener-bener kering dulu baru nanti dilakukan penimbunan. Untuk penimbunan usahakan pakai
media tanam pasir malang ya. Oke, apa yang saya sampaikan ini tadi mungkin ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, saya mohon maaf. Untuk teman-teman nantikan terus untuk update seperti apa bahan bonsai waru India ini. Insya Allah kalau masih bertahan akan selalu update untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.